فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas terkait sifat ma'iyah. Yang diantara dalil penetapan sifat ma'iyah ini apa? Indak ya Iqbal. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yang lainnya apa? Syabib. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang lainnya apa? Indak Ismail. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang lainnya apa? Dzaifah. Ayat qabla al-hadits. La tahzan innallaha ma'ana. Lainnya apa lagi? Indak Yusuf. Innallaha ma'as sabirin. Yang lainnya apa? Kashfi. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'akum aina ma kuntum. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Baik. Yang lainnya apa? Alif. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Yang lainnya Indak Kasha. Sudah. Inna Allaha ma'as sabirin. Yang lainnya apa? Nah, dalilnya sangat banyak, ikhwan, penetapan ma'iyatullahi tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Nah, dari sekian dalil-dalil tersebut bisa kita pahami bahwasanya ma'iyatullahi tabaraka wa ta'ala terbagi menjadi berapa jenis? Fadil. Ada dua, yaitu ma'iyah ammah dan khassah. Ma'iyah ammah itu maksudnya bagaimana? Indak ya Abdul Hafidh. Ma'iyah ammah itu maksudnya bagaimana? Bersamaan apa? Ilmu. Taib, dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai semua hambanya dari sisi ilmu, pengawasan, pendengaran, pengaturan dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah. Karena semua adalah marbubun, semua makhluk itu marbubun.
Nah, di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ma'iyah ammah ini dilihat dari sisi jenis sifatnya. Nah, ma'iyah ammah ini masuk kategori sifat apa? Abdullah. Nah, ma'iyah ammah masuk kategori sifat dzatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya azalan wa abadan, dan tidak terkait dengan masyiah dalam artian semua mendapatkannya. Nah, tayyib. Kemudian ma'iyah jenis yang kedua, ma'iyah khassah. Maksudnya bagaimana ini, Tariq? Ma'iyah khassah maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertai hambanya, bersama dengan hambanya dari sisi pertolongan, pembelaan dan penguatan, pemberian taufik dan seterusnya. Yang ini khusus bagi siapa? Nah, khusus diberikan kepada para rasul dan para pengikut rasul. Taib. Indah Zakaria. Berarti dilihat dari sisi ini. Nah, ma'iyah khassah masuk kategori sifat yang mana? Dari sifat-sifat Allah? Sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah. Karena kebersamaan tersebut ada ketika hamba itu mewujudkan sebab-sebabnya. Nah, di antara sebabnya bersabar, bertakwa, ihsan, dan seterusnya. Tapi sekarang kita masuk pada bab yang ke-12. Dan ini termasuk bab yang sangat penting untuk kita bisa selamat dari pemahaman yang menyimpang terkait masalah istiwa, masalah ulu dan ma'iyah. Al-babu tsani asyar fil jam'i baina nususi 'uluwillahi bidzatihi wa 'iyyatihi. Bab yang ke-12 yaitu tentang pensinkronan antara nas-nas terkait tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini akan dibahas ikhwan bagaimana kita bisa mensinkronkan dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas semua hamba-hambanya. Naam, dan dalil-dalil bahwasanya Allah itu bersama dengan hamba-hambanya. Baik. Perhatikan Abdullah. Qabla an nadhkura al-jam'a bainahuma nuhibbu an nuqaddima qa'idatan nafi'atan asyara ilaiha al-muallifu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Aql wan Naql. Wa khulasatuha, sebelum kami menyebutkan pensinkronan antara kedua nas-nas tadi, kami ingin di sini memberikan pendahuluan dengan suatu kaidah yang bermanfaat yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Aql wan Naql. Yaitu kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Yang kitab ini akhwanifillah menunjukkan luar biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memahami dalil-dalil naqli dan juga dalam aqli, ya kawan. Kesimpulannya, kata beliau rahimahullah, annahu idza qila bit ta'arudi baina dalilain
fa imma an yakuna qat'iyyaini aw dhanniyaini aw ahaduhuma qat'iyyan wal akharu dhanniyan. Perhatikan bahwasanya bila dikatakan ta'arud di antara dua dalil. Ta'arud itu apa? Pertentangan. Kalau dikatakan ada pertentangan di antara dua dalil, maka kemungkinannya kedua dalil itu adalah dalil yang qat'i, atau kedua dalilnya itu dalil yang sifatnya dhanni dua-duanya. Atau kemungkinan ketiga, salah satu dari keduanya qat'i dan yang lainnya dhanni. Berarti ada berapa? Fahadhihi salah satu aqsam. Nah, ini ada 3 jenis. Jenis kondisi di mana dua dalil terjadi ta'arud. Kita bahas kemungkinan pertama, al-awwal al-qat'iyyan. Wa huwa ma yaqta'ul aqlu bi thubuti madlulihima. Apabila yang ta'arud tersebut dua dalil qat'i. Yang dimaksud dua dalil qat'i yaitu apa-apa atau dalil yang akal itu memastikan tentang tetapnya apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Madlul, perhatikan, yang dimaksud dengan madlul adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Paham? Jadi yang dimaksud dengan dalil qat'i adalah dalil yang akal secara pasti, ya, tidak ada keraguan menetapkan tentang apa yang ditunjukkan oleh dalil itu. Maka kalau dalil seperti ini, ikhwan, fata'arudu bainahuma muhal. Maka ta'arud antara kedua dalil yang qat'i itu muhal, tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, namanya muhal. Muhal itu sama dengan mustahil. Kenapa kok mustahil? Li'annal qawla bijawazi ta'arudihima yastalzimu imma wujub irtifai ahadihima wa huwa muhal li'anna al-qat'iyya wajibu thubut wa imma thubuta kullin minhuma ma'a ta'arudi wa huwa muhalun aydha li'annahu jam'un bainan naqidain. Kenapa kok ta'arud antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin? Dikarenakan pendapat yang mengatakan bolehnya ta'arud antara dua dalil yang qat'i ini melazimkan keharusan terangkatnya salah satu dari apa yang ditunjukkan oleh kedua dalil itu, dan itu tentunya muhal, perkara yang muhal. Dua dalil qat'i telah tetap, kok kemudian ada ta'arud berarti mengharuskan apa? Salah satunya tidak boleh dipakai. Dan ini muhal. Kenapa? Karena yang namanya qat'i itu wajib untuk ditetapkan. Taib. Dan konsekuensi yang lain kemungkinannya apa? Kedua-duanya ditetapkan bersamaan dengan adanya ta'arud, adanya pertentangan antara keduanya. Ini tidak mungkin. Nah, ini muhal. Kenapa? Karena menggabungkan antara dua perkara yang saling bertentangan itu tidak mungkin di antara tidak mungkin di dalam syariat kita, kawan. Kaidahnya al-jam'u bainan naqidaini muhal. Penggabungan antara dua perkara yang saling bertentangan itu muhal, tidak mungkin. Contohnya apa? Cara mudahnya, kawan, perkara yang tidak mungkin bergabung secara akal. Misalnya apa? Diam dan bergerak. Ini kan naqidain. Naqidain itu apa? Satu ada, yang lainnya mesti tidak ada. Tidak mungkin dua perkara ini bersama-sama, diam sama bergerak. Mungkin tidak dalam satu waktu
satu keadaan bergabung? Tidak mungkin. Kalau diam, ya tidak bergerak. Kalau bergerak, apa? Tidak diam, ya kan? Penggabungan antara diam dan bergerak mungkin tidak, Syabib? Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu namanya istilahnya naqidain, dua perkara yang saling bertolak belakang. Penggabungan antara naqidain tidak mungkin. Sehingga kesimpulannya, adanya ta'arud antara dua dalil yang sama-sama qat'i itu di dalam syariat kita apa? Di dalam syariat kita bisa atau tidak, Ilhan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Istilahnya apa tadi? Hah? Lah, maksudnya istilah tidak mungkin ini penggabungan dua pertentangan antara dua dalil yang sama-sama qat'i itu kan tidak mungkin. Istilahnya apa ini tidak mungkin ini istilahnya? Dikatakan tadi apa? Apa Zakaria? Muhal, ya, muhal. Yang ini yang dimaksud. Kita lanjutkan. Fa in dhanna ta'arudha bainahuma fa imma alla yakuna qat'iyyain wa imma alla yakuna bainahuma ta'arud bihaitsu yuhmalu ahaduhuma ala wajhin wa thani ala wajhin akhar. Maka apabila seseorang menyangka adanya ta'arud antara kedua dalil yang qat'i itu, maka kemungkinannya, ya, pertama, kedua dalil itu sebenarnya tidak qat'i. Taib, ya. Jadi sebenarnya kedua dalil itu enggak qat'i. Atau kemungkinan kedua, sebenarnya tidak ada ta'arud antara keduanya. Loh, kenapa? Bihaitsu yuhmalu ahaduhuma ala wajhin wa tsani ala wajhin akhar, di mana salah satu dari keduanya dibawa pada satu sisi dan yang kedua dibawa kepada sisi yang lain. Berarti masing-masing punya sisi yang berbeda sehingga tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kontradiksi. Paham? Qala wa la yaridu ala dhalika ma yathbutu naskhuhu min nususil kitabi wa sunnatil qat'iyyah li'anna ad-dalil al-mansukha ghairu qa'imin fala mu'aridha lin-nasikh. Kemudian beliau berikan penjelasan. Mungkin ada tanda tanya pada sebagian orang ketika membaca penjelasan tadi, loh, bagaimana pertentangan antara nasikh dan mansukh? Bukankah itu dua dalil yang qat'i? Maka dikatakan di sini, tidak membantah penjelasan tadi, ya. Apa-apa yang sabit penghapusan hukumnya, dari nas-nas Alkitab dan sunnah yang qat'i. Kenapa? Karena dalil yang sudah dihapus itu sebenarnya seperti tidak ada, ghairu qa'im. Dalil yang sudah dihapus kan tidak ada. Paham? Karena penunjukannya sudah dihapus. Fala mu'aridha lin-nasikh, sehingga dia itu tidak bertentangan dengan yang menghapus. Kenapa? Karena yang dihapus sudah tidak tegak hukumnya, telah digantikan dengan hukum lain yang ditunjukkan oleh dalil yang nasikh, dalil yang menghapus. Berarti kesimpulan untuk kondisi yang pertama ini, ikhwan, kita sederhanakan sekarang. Kalimatnya kita sederhanakan. Apabila dua dalil itu qat'i, yang dimaksud qat'i itu apa? Yang akal secara pasti menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Nah, kalau dua dalil itu sama-sama qat'i, mungkin tidak ta'arud, Ahmad? Tidak mungkin ta'arud. Taib. Kenapa kok tidak mungkin ta'arud? Di sini ada berapa jawaban? Ada berapa jawaban coba? Yang bisa antum simpulkan, Hudzaifah?
Kenapa kok gak mungkin ta'arud? Dua jawaban. Yang pertama, baik, tidak mungkin ta'arud dikarenakan hal tersebut apa? Melazimkan salah satu hukum itu terangkat, ya kan? Dan itu tidak mungkin kalau dikatakan qat'i. Baik. Jawaban kedua, dikarenakan menetapkan kedua-duanya juga merupakan perkara yang muhal. Karena kalau menetapkan kedua-duanya berarti menggabungkan dua perkara yang saling bertolak belakang. Baik. Sekarang bagi orang yang menyangka adanya ta'arud, karena terkadang ada yang menyangka ta'arud di antara dua dalil yang qat'i, maka di sini tidak keluar dari dua kemungkinan, apa dan apa? Zakaria Kabir. Nah, kemungkinan pertama dua dalil itu tidak qat'i. Nah, kemudian kemungkinan kedua sebenarnya tidak ada ta'arud antara keduanya. Kenapa? Karena masing-masing dibawa pada apa? Arahnya sendiri-sendiri. Nah, ini. Sekarang ats-tsani. An yakuna dhanniyain. Dua dalil tersebut sama-sama dhanni. Dhanni ya kawan, perhatikan, imma min haitsu dalalati wa imma min haitsu tsubut. Dalil yang sifatnya dhanni itu yang apa? Yang akal itu tidak bisa memastikan tentang apa? Tentang sabitnya apa yang ditunjukkan dalil tersebut, kawan. Dan dalil dhanni itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dhanniyud dalalah, penunjukan yang dhanni. Yang kedua dhanniyut tsubut. Nah, dalam artian apa? Tetapnya dalil tersebut tidak bisa dipastikan, tapi apa? Ada prasangka kuat, dhannur rajih, bahwasanya dalilnya sabit. Misalnya pada sebagian hadits-hadits yang diperselisihkan, paham? Sebagian hadits yang perselisihannya kuat, akhwan. Tentang seorang perawi misalnya, ada yang mendhaifkan, ada yang menguatkan. Nah, ini kan seorang untuk mencapai tingkatan qat'i. Nah, karena ada khilaf, ya dia di situ apa? Tingkatannya paling sampai apa? Dhannur rajih, paham? Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, nah, sabitun insyaallah. Dalam artian dia punya apa? Prasangka kuat bahwasanya hadis ini sabit berdasarkan ilmu yang dimiliki. Tapi nah, tidak bisa sampai pada tingkatan qat'i. Ini dalil yang sifatnya dhanni. Maka fayutlabut tarjihu bainahuma thumma yuqaddamur rajih. Maka dalam kondisi ini akhwan dituntut mentarjih di antara keduanya, kemudian dikedepankan yang rajih. Nah, kenapa? Karena dzan kan prasangka, ada sangkaan zah atau tidak. Maka butuh mencari yang rajih mana, kemudian ditetapkan yang rajih ini. Ats-tsalits, yang ketiga, an yakuna ahaduhuma qat'iyyan wal akhar dhanniyyan. Apabila kedua dalil tersebut salah satunya adalah dalil yang qat'i dan yang lain dalil yang dhanni, fayuqaddamu al-qat'iyyu bil ittifaq. Fayuqaddamul qat'iyyu bittifaqil ulama, bittifaqil uqala, bahkan bukan saja ulama tapi uqala, orang yang punya akal. Ya, jika salah satunya qat'i, yang lain dhanni, maka apa caranya? Dikedepankan yang qat'i.
berdasarkan kesepakatan orang berakal. Kenapa? Li'annal yaqina la yudfa'u bidzan. Kenapa? Karena yakin itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditolak dengan dzan. Nah, di sini juga ikhwan pengamalan kaidah yang telah kita lewati dalam kaidah fiqhiyah. Naam, al-yaqin la yazulu bisyak. Oleh karena itulah disebut dalam kaidah kubra. Kaidah kubra, kenapa? Karena mencakup bab-bab yang sangat luas termasuk dalam masalah akidah seperti ini. Nah, bahkan dalam permasalahan seputar dalil. Bagaimana ketika terjadi ta'arud antara qat'i dan dhanni? Maka kita pakai kaidah tersebut, al-yaqin la yazulu bisyak, sehingga qat'i itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya dhann. Qala idza tabayyana hadza fanaqul, maka kalau sudah jelas seperti ini ya kawan penjelasan tadi, yaitu bahwasanya ketika ada ta'arud di antara dua dalil, maka tidak keluar dari salah satu dari tiga kemungkinan. Tayyib, dalil itu kedua-duanya qat'i, maka ini tidak mungkin terjadi ta'arud. Kalau seorang menyangka ta'arud berarti mesti dia salah paham, mesti salah dia. Kemudian yang kedua, kalau dua-duanya dhanni, nah maka dikedepankan mana yang lebih kuat. Ketiga, kalau antara qat'i dan dhanni maka dikedepankan yang qat'i. Nah, kalau sudah jelas ini, fanaqul la raiba anna an-nususa qad ja'at bi itsbati 'uluwillahi bi dzatihi fawqa khalqihi wa annahu ma'ahum. Wa kullun minhuma qat'iyyun wa kullun minhuma qat'iyyut thubuti wad dalalah. Kita katakan sekarang terkait permasalahan tingginya Allah di atas semua para makhluk dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak syak bahwasanya nas-nas yang datang menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya di atas semua makhluknya. Dan nas-nas yang menyatakan bahwasanya Allah itu bersama dengan makhluk-makhluknya, semua itu adalah apa? Dalil-dalil yang qat'i dari sisi ats-tsubut juga dari sisi dalalah. Maksudnya qat'i tsubut ikhwan, yaitu dalilnya itu memang sabit secara pasti. Kenapa? Ayat. Karena ayat Al-Qur'an, bagaimana kita ragu tentang na'am tetapnya? Tidak boleh seorang meragukan ayat walaupun satu huruf. Ini maksudnya qat'i tsubut. Ya, tsubutnya qat'i. Dan qat'iyyud dalalah, penunjukan dari dalil tersebut itu juga qat'i. Yang dimaksud apa? Seorang bisa memastikan. Nah, jadi kedua-duanya qat'i. Maka kita sudah tergambar di sini, berarti tidak mungkin ta'arud, ya kan? Tidak mungkin ta'arud. Mesti bisa disinkronkan. Mesti bisa disinkronkan. Wa qad jama'a Allahu bainahuma fi qoulihi ta'ala, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayat di surat Al-Hadid yang keempat ini penting ikhwan. Naam, berkaitan dengan masalah ulu dan masalah ma'iyah. Kenapa? Karena dalam satu ayat digabungkan itu. Di awal ayat Allah katakan dialah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya istiwa sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Alif. Sifat fi'liyah karena kembalinya kepada ma'iyah. Masyiah. Kembalinya kepada masyiatullah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah istiwa di atas arsy-Nya setelah apa? Menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Perhatikan, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit.
Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di awal ditetapkan Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah katakan bahwasanya Allah bersama dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Kemudian ditutup wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala itu terhadap apa-apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Nah, berarti kita sudah tahu arahnya, kan? Sudah bisa memahami ini. Kalau seorang akalnya masih lurus sesuai dengan fitrah dan pemahaman yang benar, bisa memahami sebelum tercampuri syubhat, maka akan mengetahui bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya dan ilmunya serta pengawasannya menyertai semua hamba-hambanya. Tidak ada satu hamba pun yang luput dari apa? Dari pengawasan Allah. Ini maksudnya. Fafi hadhil ayati athbata Allah Ta'ala istiwa'ahu 'alal 'arsy alladhi huwa 'alal makhluqat wa athbata annahu ma'ana wa laysa bainahuma ta'arud. Maka pada ayat ini Allah tetapkan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy, yang itu adalah makhluk paling tinggi. Dan dalam ayat ini pula Allah tetapkan bahwasanya Allah bersama kita dan tidak ada di antara keduanya ta'arud. Ini sama-sama qat'i, ya kan? Dalilnya qat'i dalam satu ayat ini. Maka tidak ada ta'arud padanya, tidak mungkin juga ta'arud. Kalau ada menganggap ta'arud berarti dia pemahamannya yang salah. Taib. Kenapa tidak ada ta'arud? Sama-sama qat'i dan apa? Fa innal jam'a bainahuma mungkin, karena menjamak, mensinkronkan antara keduanya itu mungkin, ya, untuk mensinkronkan antara keduanya mungkin. Taib. Nah, bagaimana mensinkronkannya? Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Taib, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.